والسلام عليك يا ناشر الهدى. Tapi itu juga diajarkan Rasulullah ya, Ustadz ya. Ya. Seingat saya bagaimana pembunuh paman beliau, pembunuh Hamzah itu kan Ya. akhirnya masuk Islam, tapi Ya. Rasulullah tidak ingin dia selalu ada di depan mata Rasulullah. Betul. Jadi kita diajarkan boleh cut off seperti itu ya. Putus, genting tidak putus. Genting tidak putus. Iya, Boleh. jadi 19 hari Nabi di kota Makkah, Iya. dia lari ke Taif. Setelah Nabi pulang ke Madinah, baru dia datang. Iya. Dia sangka orang Makkah sudah digunting telinganya seperti dia menggunting telinga Hamzah. Iya. Ternyata orang Makkah sehat, hidup. Dia datang kejar Nabi ke Madinah. Sampai ke Madinah dia ngadap ke Nabi. Kata Nabi, "Anta Wahsy, kamu Wahsy." Namanya Wahsy. Iya. Qatalta Hamzah, kau yang sudah membunuh Hamzah? Iya. Lalu Nabi kemudian mengusap. Kita biasanya mendoakan orang dengan mengusap dada, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian setelah itu Nabi mengatakan, "Aghib wajhaka anni." Palingkanlah wajahmu dariku. Nah, kata-kata kalimat Nabi inilah yang multi interpretasi. Ada orang mengatakan, na'udzubillah, nggak mungkin Nabi dendam karena Nabi bersih. Lalu apa yang membuat Nabi mengatakan palingkah wajahmu? Karena ketika melihat wajah dia, Nabi ingat wajah Hamzah. Nah, tapi Nabi nggak ada mengatakan, oh pergi kamu sana, pancung kepalanya, jangan datang lagi. Enggak. Dan dia menjadi seorang Muslim yang baik. Setiap melihat tangannya, dia melihat tangan ini pernah membunuh Hamzah, membunuh orang paling baik, membunuh Sayyidus Syuhada. Bagaimana cara dia menebus kesalahannya? Sampai pada akhirnya ada seorang nabi palsu, Musailamah al-Kadzab di Yamamah, dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyiapkan pasukan, Nabi sudah meninggal. Dialah yang terdepan dan dialah yang menebus. Tangan ini pernah membunuh orang paling baik, Hamzah, dan pernah juga menghabisi orang paling jahat, Musailamah al-Kadzab. Artinya kita tetap membuka pintu untuk yang Membuka khianat pintu. supaya bisa mengalami seperti itu ya Ustaz. Dan Wahsy memperbaiki hidupnya, dia menjadi orang baik dan taubat nasuha. Tapi bagaimana Pak Ustadz ini biar bisa kita berbesar hati setelah dikhianati? Pasti apalagi kita terkadang suka menyimpan ingin membalas itu ya Pak Ustadz. Kan kita seharusnya justru mendoakan yang bersangkutan juga. Kita gimana cara kita agar bisa berbesar hati? Kadang ayat-ayatnya dibaca, hadis-hadisnya dihafal, kisah-kisah Nabi dan orang-orang soleh difahami. Pas kita mengalami semuanya hilang. Terbang. Iya kan? Tapi memang betul hati ada dalam diri kita, tapi kita bukan pemilik hati, kita bukan punya hati. Pagi tadi ketika tokoh-tokoh berkumpul, saya sudah mau izin aja. Tapi kemudian, ayolah Ustadz kita salaman dulu, nanti nggak enak kalau mereka nggak nanya. Akhirnya salaman. Tiba-tiba di kursi yang belakang saya melihat orang yang dulu ngejek saya waktu saya diusir dari Singapura. Makanya kalau jadi ustadz ceramahnya hati-hati. Padahal saya nggak pernah menyerang Singapura. Itu langsung teringat ya Ustaz. Lihat langsung ingat. Kemudian ini yang satu lagi ada di situ ngumpul. Yang satu lagi yang mengatakan Abdul Somad jangan datang ke tempat kami. Ditulis di media. Ada orangnya. Saya memilih antara dua. Saya salami tokoh yang di depan, setelah itu saya pergi, yang belakang ini saya biarkan. Sampai langkah-langkah kaki ini pun saya belum bisa memutuskan. Saya belum bisa ambil keputusan. Sampai pada akhirnya Allah menolong saya. Setelah saya salami tokoh-tokoh yang ada di depan, bapak-bapak menteri, bapak-bapak ketua DPR RI. Setelah itu baru saya melangkah ke belakang, ke barisan yang kedua. Saya salami, saya peluk, saya bisikkan ke telinganya, pripun kabare panjenenganipun. Saya tahu nih orangnya. Kemudian yang sebelah lagi, saya salam, tetap saya peluk. Apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu sehat. Dan setelah itu, saya tidak rugi. Saya tidak, malah saya merasa plong. Ada yang plongnya ya? Plong. Saya tidak ada merasa seakan-akan selama ini ada beban beras yang dipikul 50 kilo. Setelah itu lepas. Barulah saya paham isi ceramah saya selama ini. Bahwa orang yang dendam, orang yang sakit hati, dia sedang menyimpan bebannya
Dan orang yang dia dendami, yang orang sakit penyebab sakit hatinya itu nggak ngefek sama sekali. Tapi untuk mengambil keputusan itu, kan karena saya nggak tahu bahwa di ruangan itu ada orangnya. Kalau saya tahu dari awal mungkin saya nggak masuk. Taunya kan setelah. Kan? Jadi memang Allah punya cara. Allah punya cara bagaimana setelah kita berniat baik, berbuat baik, insya Allah Allah akan berikan jalan yang baik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah jalan yang baik-baik. Insya Allah. Saya lagi membayangkan muka orang-orang itu setelah dipeluk sama Ustaz. Dan gini Ustaz, mungkin dari ada kiat-kiat bagaimana Ustaz ya? Ya. Pasti kalau pernah dihianati itu susah hilangnya orangnya Ustaz. Ingatan kita, sakit hatinya begitu ya. Bahwa dihianati memang menyakitkan gitu Ustaz. Ya. Kiat-kiat apa gitu Ustaz bisa menghilangkan? Hati kita ini nggak sama seperti laptop yang folder filenya bisa di-delete. Dia bukan handphone, kalau penuh kita tinggal ambil, buang. Nggak begitu. Saya bisa menghentikan tangan saya untuk gini-gini. Saya bisa untuk menghentikan kaki saya untuk berjalan. Saya bisa untuk menghentikan kedipan mata saya sejenak. Tapi untuk menghentikan bisikan hati nggak bisa. Kita hanya bisa mengalihkan konsentrasi hati. Daripada sibuk memikirkan yang nggak penting ini, ya kita fokuskan sibuk buat sumur bor di daerah pedalaman yang susah air, mencari anak yatim fakir miskin di lampu merah untuk disekolahkan, sehingga pikiran kita fokus kira-kira beras untuk bulan depan ada nggak ya, sehingga akhirnya kita melupakan itu. Dan saya beberapa kali ada beberapa hal yang udah saya lupakan, tamu bahkan datang ke rumah udah salaman, tim yang ingatkan, kan itu yang ngejek kemarin. Ya udah kadung salaman, udah pulang mau apa lagi. Jadi saya nggak berteori, hanya sekedar menyampaikan. Salah satu resep yang kita pakai adalah, iya kita sibukkan diri kita dengan sesuatu yang positif, sehingga dia terlupakan sendiri. Bahwa walaupun ketemu kita ingat lagi, karena sulit untuk melupakan, kecuali mungkin kita kena demensia atau amnesia, na'udzubillah. Nah, tapi insya Allah kalau kita sibukkan, kita alihkan konsen kita, dan tentu saja ada pertolongan Allah. Allah menolong kita. Artinya, Waalaikumsalam. Habis bangunin orang sahur dulu, Ustaz. Masya Allah. Ada Pak Wahyu dan Pak Irfan nih. Pak Pak Ustadz, Wahyu, Pak teman-teman Irfan, saya. apa kabar? Sehat. Gimana puasanya gimana? Oke ya? Alhamdulillah lancar, alhamdulillah. Bahagia. Mudah-mudahan mereka tidak mengadukan tentang sakit hati. Ini, tapi benar Pak. Justru baru Pak kemarin Irfan. itu, Ustaz. Mau Itu curhat Pak nih. Irfan ini mau curhatnya pernah dikhianati gimana Pak Irfan? Kalau saya lebih sering malah dalam bisnis, Ustadz, dalam muamalah. Jadi kita, ini datang-datang nanya ini nggak apa-apa ya. Jadi kita sudah settle, sudah jalan usahanya, sudah jalan bisnisnya gitu Kang Maman. Tapi di tengah perjalanan setelah ada uangnya, nah biasanya di situ timbullah pengkhianatan dalam bisnis yang pada akhirnya ujung-ujungnya membuat bisnis itu rugi. Jadi ketika pengkhianatan itu terjadi sebenarnya nggak langsung bangkrut tuh. Ya. Tapi karena pengkhianatan itu terjadi, bisnisnya rugi, Ya. dan setelah bisnisnya rugi, dikhianati lagi. Ya. Yaitu saya yang harus menanggung kerugiannya, dan si partner bisnis itu menghilang begitu saja. Dan uniknya Berarti ini... pesulap dia? Ya, betul. Uniknya lagi, ini sempat terjadi berkali-kali, berulang-ulang di berbagai lini bisnis yang berbeda. Makanya tadi saya lari ke sini nih, karena mau curhat tentang ini. Saya sangka mau lari dari kenyataan. Gimana mungkin nasihat dari Ustadz? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan perbuatan buruk, balasannya mesti balasan yang sama. Al-ainu bil aini, mata dibalas dengan mata. Al-udhunu bil udhuni, telinga balas dengan telinga. Wal nafsu bin nafsi, nyawa balas dengan nyawa. Wal juruha qisas, luka dibalas dengan luka. Imsak atau bakso? Bakso. Waalaikumsalam. Kita baru cerita balas kejahatan nih, Bang Evan. Langsung datang bakso. Jadi balasan kejahatan ya memang mesti kita balas, Bang Evan.
Tapi ayat itu masih koma, kelanjutannya faman. Siap-siap balas aja saya. Jangan balas dulu, jangan balas dulu. Selesaikan baksonya dulu. Siap-siap. Faman afa, siapa yang mau memaafkan. Ya. Wa aslaha, siapa yang mau berdamai. Fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Tapi masalah muamalah, masalah uang, Waalaikumsalam. Bakso lagi. apalagi modal, keuntungan segala macam, ini mesti terkait hukum. Karena ini memberikan terima kasih Kang Maman, memberikan efek Efek jerah. jerahnya. Karena kalau Mas Evan tidak menuntut ini ke ranah hukum, nanti dia akan melakukan hal yang sama ke orang lain. Berikan dia efek jerah, hukum. Setelah hukum terlaksana, disitulah maaf. Jadi kalau dia datang, Mas Evan maafkan saya ya, maaf saya berikan, tapi proses hukum tetap berlanjut.